Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Nah, ini adalah video pembahasan yang keempat dari materi Kemendikbud tentang seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, jadi yang belum menonton video sebelumnya, harap menonton video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi sesuai urutan, karena ini videonya dipotong per sesi-sesi. Nah, pembahasan keempat ini kurang menyenangkan karena judulnya itu tidak seluruh guru telah lulus passing grade di 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Artinya dari 193.954 guru yang kemarin lulus passing grade di 2021, ternyata itu tidak semua dapat diangkat menjadi P3K. Kenapa begitu? Nah, saya akan membahasnya pada video ini. Namun sebelum itu jangan lupa klik like pada video ini dan klik subscribe di channel Mas Solah, dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan yang sudah mengaktifkan lonceng serta klik tombol subscribe, saya doakan semoga segera lolos menjadi P3K baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, sesuai judulnya di slide ke-7 ini disampaikan tidak seluruh guru telah lulus passing grade 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, kenapa begitu? Penjelasannya adalah ini. Dari 193.954 itu yang dapat diangkat di tahun 2022 itu hanya 69%-nya saja, yaitu 134.022. Sementara 14%-nya, yaitu sejumlah 27.030 itu mendapat penempatan, namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Nah, ini harapannya itu dapat diangkat di tahun 2023. Dan sisanya lagi 17%-nya, 32.902 itu belum mendapatkan penempatan. Artinya di tahun 2022 ini tuh yang bisa mendapatkan kesempatan itu yang ini, dua ini, 134.000 dan 27.000. Kemudian kemana yang 32.000? Nah, ini kita lanjut di slide berikutnya ya. Jadi di slide berikutnya itu dijelaskan contoh simulasi kelebihan guru honorer atau disebutnya itu oversupply. Misalkan ya, di sekolah ini, langsung saja di sekolahnya ya, di sekolah SD 6 Kota Bima. Di situ tuh kebutuhannya tuh aslinya ada 6 guru. Namun yang baru terisi 4. Padahal tenaga guru honorernya itu ada 21. Nah, yang bisa menempati posisi kebutuhan ini hanya 2 saja. Jadi 21 dikurangi 2. Yang bisa diangkat di tahun ini hanya 2 orang guru honorer. Nah, 19-nya itu disebut kelebihan non ASN atau nanti disebutnya oversupply, kelebihan non ASN. Nah, solusinya bagaimana? Solusi bagi pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat di tahun ini, yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Penilaian kesesuaian itu seperti apa? Nanti akan dibahas di slide yang selanjutnya. Kalau tidak di video ini berarti di video berikutnya. Nah, dari sekitar 60.000 pelamar yang lulus passing grade yang belum dapat diangkat, itu 12.152-nya berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi setelah didata, ternyata 12.000 ini tuh sebenarnya bisa ikut pengangkatan dengan menggunakan kesesuaian, penilaian kesesuaian. Tapi meski begitu, bagaimana nasibnya kalau misal tidak lolos tidak diangkat di 2022? Jawabannya ada slide berikutnya. Nah, pelamar P1 atau prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, siapa pelamar prioritas 1 yang turun? Nah, yang turun itu sudah pernah dibahas di video sebelum ini. Kalau teman-teman menyimak video sebelum ini tuh bisa diklik deskripsi atau klik tombol di atas. Karena di situ saya sudah menjelaskan urutannya, siapa yang diprioritaskan lolos menjadi prioritas 1. Sisanya itu tidak lolos. Nah, nasibnya itu dia menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Alurnya itu seperti ini. Jadi pelamar prioritas 1, misalkan dia itu guru IPA ya. Dia itu login SSC ASN, terus disortir berdasarkan pembahasan sebelumnya tadi, urutannya apakah dia lolos atau tidak. Kalau dia memenuhi kriteria dan sesuai urutan mendapatkan prioritas, dia dianggap setuju atau ke sini.
sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jadi dia bisa lolos menjadi guru SD. Sementara kalau dia tidak lolos di seleksi prioritas 1 tadi, dia akan turun menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kalau sudah masuk ke sini, artinya dia kalau mau diangkat itu harus masuk ke seleksi kompetensi, jadi tetap tes. Setelah dia tes, baru dia dianggap lulus dan ditempatkan kalau lulus tes. Nah, tapi seleksi kompetensi ini bukan cuma tes saja ya, tapi ada juga dengan sistem seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, bagaimana sistem seleksi kesesuaian atau verifikasi akan saya bahas di video berikutnya.